Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat as-sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu petang ini kita bisa bersama-sama menghadiri majelis ta'lim, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau panjenengan pernah baca buku yang ditulis oleh Samuel Huntington yang berjudul The Clash of Civilizations, pernah baca buku ini? Buku yang ditulis oleh Samuel Huntington yang tadi saya sebut judulnya adalah The Clash of Civilization, itu terjemahan harfiahnya adalah benturan peradaban. Buku ini menjadi rujukan di banyak kampus di Eropa, bahkan juga menjadi rujukan banyak kampus di kalangan kampus-kampus di dunia Islam. Mengapa buku ini menjadi buku penting? Karena buku ini bicara mengenai identitas kita. Maksudnya apa? Ada dua kata kunci yang dipakai di dalam buku itu. Pertama, istilah yang dipakai the West Civilization. Yang kedua, the Islamic Civilization. Arti harfiahnya peradaban Barat dan peradaban Islam. Ini dua kata kunci. Nggak perlu baca bukunya, nggak apa-apa, karena saya tahu panjenengan itu malas baca. Ini karakter manusia Indonesia itu, malas baca, tapi kalau sudah lihat WA mahir sekali. Sampai nggak tahu kalau saya kritik. Dua kata kunci itu betul-betul diurai secara lengkap dalam buku itu. Benturan peradaban. Pertama, peradaban Barat. Kedua, peradaban Islam. Ini dua istilah yang aneh sebetulnya. Mengapa saya sebut aneh? Karena kalau bicara Barat, itu bicara arah, bicara kawasan, yang tidak ada kaitannya dengan sakralitas. Tidak ada sesuatu yang secara Barat, Timur, Utara, Selatan, itu kan wilayah, kawasan. Tidak ada kaitan dengan istilah kesucian. Betul tidak? Sedangkan kalau kita bicara mengenai Islam, itu tidak bicara arah, itu tidak bicara kawasan, itu bicara identitas agama. Yang tentu saja ini ada kaitannya dengan sakralitas atau kesucian. Berarti kalau begitu, dua istilah ini sebetulnya tidak bisa disinkronkan. Tapi kenapa dipakai oleh Samuel Huntington?
Kenapa? Disinilah kita mulai diajak untuk merenung dan menganalisa mengapa dua istilah ini yang sebetulnya tidak sinkron tapi dipadukan. Ternyata alasannya satu. Barat itu mengenal peradaban itu karena sumbangsih Islam. Barat menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu karena sumbangsih Islam. Kalau kita bicara Barat, bukan soal bicara agama, bukan identitas agama, tapi itu peradaban sekuler. Tetapi ujung tombaknya karena edukasi, pendidikan, sehingga menciptakan peradaban yang sampai sekarang masih eksis. Bicara Islam, kebanyakan kita ini hanya melihat dari aspek ritual. Kalau bicara Islam, kebanyakan kita itu mengidentifikasi sebagai agama semata-mata. Padahal kalau kita baca buku Samuel Huntington, sekaligus bukti bahwa Islam itu bukan sekedar agama, bukan sekedar sesuatu yang sifatnya ritual, tapi sudah dalam konteks peradaban. Kebanyakan kita kalau bicara Islam itu di masjid. Padahal seharusnya bukan hanya di masjid, tapi di semua tempat dan di semua profesi kita. Dan itu ujung tombaknya peradaban yang terkait dengan edukasi atau pendidikan. Nah, dari sini saya ambil contoh. Nampaknya sampean itu masih abstrak dengan yang saya maksud. Supaya paham, saya lihat matanya kelihatan nih. Tidak ngeh seperti yang saya maksud. Betul lah. Wes, ngaku nih dewe. Kenapa Barat itu disebut sebagai peradaban Barat? Apa buktinya? Dan memang betul ada sumbangsih Islam. Kalau generasi umur 80-an, 70-an gitu ya, atau 60-an, masih ingat istilah Al-Jabar? Masih ingat? Buku Al-Jabar. Kalau disebut buku Al-Jabar, itu bicara apa? Matematika. Di Eropa dikenal dengan sebutan Introduction to Algebra. Jadi Algebra itu Aljabar, dan itu kaitannya dengan ilmu matematika. Ini merupakan bukti konkret bahwa Islam sudah masuk dalam kategori peradaban. Bukan belajar bagaimana sholat yang betul, wudhu yang betul, sholat sunnah yang betul, kalau tahiyat digerakkan atau diam, itu remeh-temeh. Tapi yang dibicarakan dalam buku Al-Gabra itu matematika khas yang dikreasi oleh ilmuwan muslim. Dan muncul istilah Arabic number. Apa itu Arabic number? Angka Arab. Kalau kita lihat ada istilah angka Romawi. Bayangkan ya, angka Romawi. Kalau angka Romawi, 9 angka Romawi ditambah 11 angka Romawi, coba hitung. Bisa nggak? Sampai mencret nggak bisa hitung. Tahu maksudnya? Coba hitung. Angka 9 Romawi ditambah angka 11 Romawi, berapa? Bisa ngitung? Nggak bisa ngitung. Karena itu tidak mungkin dipakai angka Romawi. Tapi justru yang dipakai adalah angka Arab. Angka 9 dengan angka berapa tadi? 11. Dihitung, bisa. Kenapa? Pakai angka Arab. Apa itu angka Arab? Tuh angka Arab yang ada di jam dinding itu. Itu angka Arab. Makanya kalau kita klik di internet, Google, Arabic number, yang muncul angka itu. Itu yang disebut sebagai Arabic number sampai hari ini. Dan itu yang diulas dalam buku The Introduction of Algebra.
Jadi kalau begitu kita lihat istilah al-jabar, al-gabra, dan itu kaitannya dengan Islam bukan dalam konteks ritual, bukan dalam konteks agama, tapi dalam konteks peradaban. Dan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi. Sampai terlalu tegang di sini? Enggak kan? Jadi sudah paham, ternyata Islam itu bukan sekedar agama, tapi peradaban. Ini baru satu contoh istilah al-jabar. Yang generasi senior pasti mengenal istilah ilmu hayat. Sekarang jadi apa? Ilmu biologi. Sudah nggak ada kesan lagi keislaman di situ. Padahal kalau pakai istilah al-hayat menunjukkan Islam itu sebagai peradaban. Karena bicara mengenai biologi, tetapi dalam konteks Islam itu luas, bukan sempit. Tapi semua itu dihilangkan supaya tidak ada nuansa Islam masuk di situ dalam konteks peradaban. Berarti ini sudah mengalami kemajuan atau kemunduran? Ini Islam berkemajuan atau Islam berkemunduran? Siapa penyebabnya? Sampean dewe, pimpinan sampean dewe. Jadi hilang. Itulah sebabnya tadi sejak awal saya mengatakan mengapa peradaban Barat dibenturkan dengan peradaban Islam. Karena yang satu sekuler, yang satu non sekuler, tapi sama-sama peradaban. Dan Islam masih eksis sebagai peradaban hingga hari ini. Cuma masalahnya bagaimana kita bisa mewariskan itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak salah bila risalah pertama sejak Adam sampai risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinnya satu. Din yang disampaikan itu satu, Islam itu sendiri. Karena Islam itu dalam rangka membangun peradaban. Bukan sekedar bagaimana secara sholat masing-masing Nabi, bukan. Itu bagian kecil. Tapi bagaimana mengelola bumi ini, bagaimana berhikmat pada bumi ini, keilmuan disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan itu ujung tombaknya adalah melalui edukasi atau pendidikan. Jadi pendidikan itu basic. Nah, bagaimana pendidikan yang profetik? Bagaimana pendidikan yang diajarkan oleh kenabian itu? Dan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi. Masalahnya sekarang, generasi senior dengan generasi junior itu ada gap. Tidak saling nyambung, tidak saling menyapa. Buktinya di sini kelihatan. Yang ada generasi junior, yang ada generasi senior, yang junior mana? Ada di kafe. Kenapa ada di kafe? Kalaupun ada bisa dihitung dengan jari. Karena selama ini pengajian kita itu pengajian fikih oriented yang itu tidak menarik bagi mereka. Tidak menarik. Bukan berarti tidak penting, tapi karena kita terlalu menganggap itu sebagai satu-satunya mewakili Islam. Padahal itu salah satunya, dan itu bagian yang paling kecil, yang remeh-temeh sebetulnya. Bahkan yang remeh-temeh, yang kecil itu jadi alat perseteruan. Betul tidak? Iya. Sangat-sangat jadi alat perseteruan. Bahkan kalau dikaji itu sampai urat leher kelihatan semua. Iya kan? Nggak usah jauh-jauh. Saya kasih contoh sederhana. Kalau bicara kunut dan tidak kunut, mana yang sahih? Semua berdebat. NU Muhammadiyah berdebat soal itu, canggih sekali perdebatannya. Sampai kitab ribuan dibuka. Sangat canggih, bahkan sangat super canggih. Mereka dipisahkan hanya soal kunut dan tidak kunut, tapi mereka disatukan oleh tambang. Mulai, ya biarkan supaya mereka berpikir. Karena apa? Peradaban itu, Islam sebagai peradaban itu sesuatu yang sangat mutlak. Dan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi dengan metode yang khas, metode kenabian. Makanya saya ingin sebetulnya
ada semacam gerakan penyadaran sejak awal. Bagaimana tidak terjadi gap antara generasi junior dan generasi junior dan senior. Bagaimana itu? Nanti saya jelaskan. Ini baru preambul ya, belum masuk inti. Ya? Supaya tidak terlalu tegang. Ada kesalahan metode, tapi kita tidak sadari. Misalnya istilah one day one juice, itu salah atau benar? Silakan dipikirkan ulang. Saya tidak mau menjustifikasi, tapi apa yang didapatkan setelah one day one juice itu? Apakah peradaban Islam semakin oke atau justru stagnan? Silakan pikirkan sendiri dan tidak perlu jawab di hari ini. Coba renungkan apa dampaknya one day one juice ataupun sekolah tahfiz ya dalam peradaban Islam. Apakah stagnan atau justru mengalami perkembangan? Silakan dipikir ulang. Saya tidak menjustifikasi dan saya tidak menyalahkan. Tapi apakah itu sudah titik atau koma? Kebanyakan kita itu menganggapnya sebagai titik selesai. Sehingga tidak salah. Contoh konkret sederhana, Olimpiade Matematika, Olimpiade Kimia, Olimpiade Biologi, semua diraih oleh non-muslim. Kita kalau Olimpiade tahfidz paling sampai sundul langit. Tapi kalau sudah Olimpiade non tahfidz, kira-kira kita sundul langit atau ambrol? Saya pakai bahasa sederhana supaya paham. Kalau begitu apa kontribusi kita untuk dunia ini? Ini saya tidak melihat secara global ya, saya melihat di sekitar kita aja. Memang kita ini salah dalam mengelola cara pendidikan kita. Nah, kita mulai. Bagaimana cara pendidikan yang tepat menurut Al-Quran itu? Kita bisa jelaskan kalau di ayat yang tadi saya kutip, Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada putranya, putranya mewasiatkan kepada putranya, putranya mewasiatkan kepada putranya. Tahu maksudnya? Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada Ismail dan Ishak. Ishak mewasiatkan kepada Yakub. Yakub mewasiatkan kepada putranya. Berapa generasi ini? 4 generasi. Dan wasiatnya beda atau sama? Pertanyaannya, kenapa sama? Karena metode yang dipakai sama. Wasiatnya sama karena metode yang dipakai sama. Itulah metode profetik yang diamanahkan dalam Quran. Bagaimana contoh konkretnya? Langsung saja saya potong kompas. Ada 3 komponen penting dalam hal ini. Kita lihat tokoh utamanya di sini adalah Ibrahim. Bagaimana dia mewariskan itu, metode yang tepat itu kepada generasi junior. Dia mewakili generasi senior. Ia berkata apa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Diawali dengan kalimat itu. Maka tatkala anak itu sudah usia baligh. Usia baligh bisa dibayangkan. Silakan rujuk kitab-kitab fikih. Apa itu yang dimaksud usia baligh? Silakan rujuk. Tanyakan kepada yang ahli fikih. Jangan tanya saya. Apa yang dimaksud usia baligh? Tapi saya hanya memberikan contoh konkret. Di dalam kitab tafsir Jalalain, usia baligh itu usia 13 tahun. Ketika merujuk pada putra Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Usia 13 tahun itu masuk kategori baligh. Usia seperti ini adalah usia yang mulai memanfaatkan nalarnya. Jadi nalarnya sudah dibuka, nalarnya sudah dioptimalkan di usia itu. Memang itu bukan berarti nalar yang sudah perfect, tapi sudah mulai
apa? Dikerjakan. Nalarnya sudah mulai digunakan. Kalau ini dicermati, ini bukan istilah khas Islam sebetulnya. Maksudnya bukan hanya produk dalam Quran, tetapi juga divalidasi dengan data di luar Quran. Usia seperti itu kalau dalam tradisi Semitik, tradisi Timur Tengah, khususnya tradisi Ibrani, itu ada istilah yang namanya bar mitzvah dan bat mitzvah. Apa itu bar mitzvah? Bar itu anak laki-laki, mitzvah itu perintah. Jadi anak laki-laki yang sudah ditaklif dengan perintah hukum Taurat. Jadi sudah dikenai pelaksanaan hukum Taurat. Itu usia berapa? Itu untuk anak laki-laki. Usia berapa? 12 tahun. Sedangkan untuk anak perempuan disebut bat mitzvah. Bat itu anak perempuan, mitzvah itu perintah. Jadi anak perempuan yang sudah dikenai pelaksanaan hukum Taurat. Itu usia berapa? 13 tahun. Jadi antara usia 12 sampai 13 tahun. Berarti ini konsep universal. Dan Islam memberikan sesuatu yang sifatnya universal. Makanya ditekankan istilah balil itu. Kalau sudah usia seperti itu, ini usia yang sudah dimulai untuk komunikasi. Makanya di ayat itu dikatakan falamma balagha ma'hu sa'ya. Terjadi komunikasi. Apa itu? Ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Ini aspek komunikasi. Jadi komunikasi itu penting dalam hal ini. Cuma sekarang komunikasi itu sebagai basic pendidikan sudah dirusak. Apa bukti bahwa komunikasi sekarang kita dirusak? Nggak usah jauh-jauh. Suami istri duduk satu sofa, di depannya satu meja, tidak saling komunikasi. Mereka asik masing-masing dengan HP-nya sendiri-sendiri. Betul nggak? Padahal dirinya dengan pasangannya itu duduk hanya dipisahkan dengan sehelai kain, tetapi tidak terjadi komunikasi. Asing di situ. Secara fisik dekat, tetapi secara komunikasi jauh. Yang satu di kamar, yang satu di ruang tamu. Kalau manggil WA. Terjadi nggak sekarang? Real. Anak keluar dari rumah sampai kembali ke rumah tidak terjadi komunikasi sama sekali. Kalaupun terjadi komunikasi hanya melalui WA. Terjadi nggak sekarang? Ini sebetulnya sudah penyakit modern yang kita sendiri nggak sadar dengan itu semua. Ini kalau nggak diubah bahaya. Dan faktanya betul, bukan berarti HP itu dilarang ya, jangan salah paham. HP itu membantu kita, IT itu membantu kita, tapi kita harus bisa menaklukkan IT, bukan kita diperbudak oleh IT. Masalahnya, kita kebanyakan diperbudak oleh IT. Jujurlah pada diri kita sendiri. Anak 4, HP-nya nggak mungkin 3, HP-nya pasti 4, bahkan lebih. Suami istri, anak 4, kira-kira HP-nya berapa? Minimal 6, bahkan lebih dari 6. Nggak mungkin HP-nya cuma 1. Berarti kita ini sudah ketergantungan dengan itu. Bukan hanya di kalangan masyarakat urban, masyarakat desa pun sekarang sudah terjangkit dengan penyakit ini. Komunikasi dirusak. Komunikasi yang baik itu sebetulnya harus secara fisik itu bertemu dan terjadi hubungan psikologi. Dan ditekankan di ayat ini dengan ungkapan yang sederhana sebetulnya. Ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Ini bukan persoalan hubungan pewarisan darah,
Ini bukan hanya persoalan pewarisan faktor apa? Gen. Tetapi bagaimana relasi antara senior dan junior itu ada aspek psikologinya. Komunikasi yang baik mempertahankan aspek psikologi. Ada saling keterpautan. Itulah sebabnya akhirnya tidak menggunakan ya ibni, wahai putraku, tapi ya bunayya. Karena menekankan aspek relasi antara junior dan senior. Sangat begitu intim. Jadi kalau orang tua dengan anak komunikasinya nggak jalan, ini karena barangkali kita salah memahami bagaimana membuat relasi yang benar antara generasi senior dan generasi junior. Ini kalau terus tidak saling menyapa secara intensif, terjadi gap antara laki-laki dan perempuan, antara generasi senior dan junior. Sekaligus dalam konteks begini, kita dengan generasi junior, kenapa nggak terjadi komunikasi? Apa nggak ada ini generasi juniornya? Ini kalau sudah mati semua, siapa yang menjadi pelanjut? Dijamin ada pelanjutnya. Jamin kalau masih begini. Dan ini kasusnya bukan hanya di sini, di mana-mana. Di mana-mana. Apa karena memang kita salah dalam mengelola pendidikan itu? Dari junior ke senior, dari senior ke junior. Bagaimana itu relasinya? Ini baru aspek komunikasi, nggak jalan. Yang kedua, ini aspek yang kedua, apa itu? Kejujuran, apa adanya. Ibrahim mengatakan kepada putranya apa? Inni ara fil manam anni adbahuka. Sesungguhnya aku telah bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menyembelih engkau ya? Sesungguhnya aku telah bermimpi telah menyembelih engkau. Kira-kira kalimat seperti ini kalimat biasa atau kalimat yang berat? Berat. Ini kalau kita ngerti bahasa Arabnya, redaksi Quran itu menunjukkan bahasa yang berat. Bahasa yang secara kata demi kata itu disusun, ada sesuatu yang berat untuk disampaikan. Perhatikan tuh. Inni ara fil manam anni adbahuka. Itu kalimat berat. Bukan kalimat yang linier, tapi kalimat yang terseok-seok sebetulnya. Tahu maksudnya? Karena begitu beratnya. Ibaratnya kalau naik mobil itu tidak langsung nancap, tapi gereng dulu. Tahu gereng? Nah, kayak gitu. Saking beratnya. Dan kalimat ini memberikan indikasi ini adalah bahasa kejujuran tanpa sesuatu yang disimpan, tanpa sesuatu yang disembunyikan. Jadi apa adanya. Inilah aspek kejujuran. Ditekankan di sini. Apapun risikonya. Dan ini kalau disampaikan, risikonya itu ada dua. Sami'na wa ato'na atau sami'na wa asaina. Berarti sebelum ini disampaikan, dia dihadapkan pada dua kemungkinan. Bisa sami'na wa ato'na atau bisa sami'na wa asaina. Tetapi alhamdulillah jawabannya sami'na wa ato'na. Itu yang membuat tirai langit itu terbelah. Saya pakai bahasa begini supaya paham. Begitu plong hati Ibrahim ketika itu disampaikan kalimat yang jujur itu, ternyata disambut dengan kata-kata sami'na wa ato'na. Ini aspek kejujuran. Cuma masalahnya aspek kejujuran sekarang itu gimana saya harus ngomongnya ini? Kejujuran sekarang sudah hilang dari peredaran hidup kita ini. Iya toh? Kejujuran ini loh hilang. Apa salah satu bukti bahwa kejujuran itu sudah tidak ada di tengah-tengah kita?
Mulai dari pekerjaan, mulai dari rumah tangga, mulai dari masjid, dan lain sebagainya. Semua kejujuran itu seakan-akan sesuatu yang sangat-sangat mahal, sehingga tidak mungkin bisa dipraktekkan. Nggak usah jauh-jauh, dalam rumah tangga saja, kejujuran itu ada nggak? Biasanya, ya, agama dijadikan bumper, meskipun dia telah menodai kejujuran itu sendiri. Buktinya apa? Ditanya sama istrinya, "Pak, mau kemana?" "Mau ada pekerjaan." Padahal neng mbok enom. Contoh konkret ada nggak begitu? Karena mbok tua nggak dikasih tahu kalau dia nikah lagi, dengan alasan tidak ada hukumnya harus izin dengan istri pertama. Yang dipakai alasan hanya apa? Agama. Tapi karena istri pertama tidak tahu, akhirnya kebohongan itu terus menerus diulang. Kemana Pak? Mau ada tugas dari kantor. Berapa hari? 4 hari. Padahal 4 hari neng mbok enom. Berarti kejujuran dijadikan senjata dan agama dijadikan bumpernya. Betul enggak? Wes. Ngamuk ya ngamuk. Oh. Tapi inilah fakta real. Fakta real. Jadi kejujuran itu lebih penting. Syariat itu tujuannya untuk kemaslahatan, kebaikan. Tapi kalau syariat dijadikan bumper, itu bahaya. Kejujuran itu penting. Ini baru yang level kecil. Level besar lebih bahaya lagi. Agama dijadikan alat. Bahasanya penuh dengan ayat-ayat suci. Bahkan hadis-hadis disitir sebagai legitimasi. Tapi tujuannya untuk merusak. Apa itu? Raja Ampat. Ada kan istilah Raja Ampat? Bahkan ada istilah yang menurut saya ini sangat aneh di telinga. Ada istilah Wahabi lingkungan. Apa itu Wahabi lingkungan? Ini kan bahasanya sepertinya bahasa Islamik, sangat Islami, tapi ini sebetulnya aneh di nalar kita. Dalam rangka apa? Untuk membenarkan sesuatu yang salah. Ingat di dalam Al-Quran itu fasad, istilah fasad, ya, fasad itu bukan hanya dalam makna sempit. Fasad itu dalam makna luas. Fasad dalam masalah ekonomi. Dan itu dipakai dalam Quran ketika bicara umatnya Nabi Shu'aib, mengurangi timbangan. Itu fasad. Fasad dalam lingkungan, memperkosa bumi. Saya pakai istilah begini supaya paham. Memperkosa bumi. Apa itu? Merusak. Mengeksploitasi. Bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara merusak. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan itu dilakukan oleh para pejabat. Dan para pejabat menggunakan ulama sebagai bumpernya. Itu fakta real. Jadi hal seperti ini itu aneh. Dan lagi-lagi ini saya betul-betul mencoba untuk berkomunikasi secara jujur, ya. Saya mohon maaf kalau di sini ada yang profesinya sebagai guru. Nggak perlu mengaku, nggak perlu ngacung, nggak perlu. Tapi guru-guru sekarang ini sudah pandangannya materialistik. Dosen pun pandangannya sekarang materialistik. Bahkan sekolah dan kampus pandangannya materialistik. Dan semua dibisniskan. Dan itu tidak peduli apa risikonya. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Kalau seorang guru memerintahkan kepada muridnya, atau seorang dosen memerintahkan kepada muridnya buat makalah, atau buat makalah secara kelompok, ya kan? Kalau makalah kira-kira berapa lembar? Ya 5 lembar, ya kan? 6 lembar atau 3 lembar makalah.
makalah singkat. Kita kebanyakan ini yang profesinya guru atau dosen menerima tugas itu apa adanya, kalau sudah dikumpulkan dalam bentuk makalah itu langsung dinilai. Oh sudah, oke, gak diwocok. Padahal yang dia tulis bukan karyanya, itu karya AI. Sehingga tugas guru mencerdaskan murid tidak jalan. Karena apa? Murid telah diperbodoh dengan AI. Fakta real nggak sekarang? Dan itu ada gap antara kita dengan generasi setelah kita. Itu sangat bahaya sekali. Saya paling tidak suka kalau ada makalah yang disetor ke saya, setiap halaman tidak ada catatan kaki, tidak ada referensi. Wajib setiap halaman harus ada referensi. Bukunya siapa, judulnya apa, terbitan tahun berapa, halaman berapa, kata-katanya seperti apa. Kutipan langsung atau kutipan tidak langsung, sehingga saya bisa cek itu menjiplak atau tidak. Kalau menjiplak berarti dia mengaku karya orang lain. Tapi kalau itu merupakan kutipan tidak langsung, berarti dia ada proses untuk membaca kemudian dituangkan dalam bahasa yang lain. Itu berarti ada kreativitas dan harus dicek dengan teks aslinya. Begitu seharusnya kita. Tapi ini jalan nggak sekarang? Enggak. Kenapa? Sudah merasa ada AI. Anak-anak kalau ada AI semakin dipermudah sekarang. Tolong buatkan makalah judulnya ekonomi bla bla bla. Langsung AI kerja. Dia hanya menerima apa? Hasilnya. Dikumpulkan, ditanya oleh gurunya, kamu ngerti yang kamu tulis tadi? Nggak tahu, Pak. Ini kan aneh. Ini sekaligus secara tidak langsung kita mengajarkan ketidakjujuran. Fakta real sekarang. Betul-betul real. Bagaimanapun juga ini harus dihentikan. Bukan berarti kita tidak boleh pakai AI ya. AI itu sebetulnya alat, sekedar alat. Alat itu bukan memperbudak kita, tapi membantu. Sekaligus kita yang berkreatif. Makanya enak zaman dulu masih ada mesin ketik jedok dulu ya. Itu harus ada referensi. Kita tulis salah, bongkar lagi, ngetik lagi. Kalau sekarang sudah dibantu dengan yang laptop, nulis misalnya kurang satu paragraf kita insert, bisa. Dulu susah kita, tapi semakin susah kita semakin kreatif. Tapi sekarang semakin enak, semakin tumpul otaknya. Ini kejujuran itu penting. Kejujuran keluarga penting, mendidik anak penting, apalagi kejujuran mengelola bangsa dan negara ini. Mulai sampai itu kalau mengkritik bangsa negara, luar biasa. Tapi kalau sudah keluarganya amburadul nggak dikritik. Jadi semua itu, dari semua lini, kita ini betul-betul sudah salah cara pendidikan kita sekarang. Ini dulu ya, kalau masih zamannya Muhammad Nuh, Profesor Muhammad Nuh, itu masih oke. Setelah beliau rusak pendidikan kita, gara-gara yang jadi menterinya adalah tukang gojek. Akhirnya sampai sekarang jadi rusak. Coba bayangkan, dulu yang namanya ITS itu hanya fakultas yang bicara soal teknik, tidak ada bicara kedokteran, tidak ada bicara ekonomi. UNER sebaliknya bicara ekonomi, kedokteran. Kenapa? Ada faknya masing-masing. IAIN juga begitu. Sekarang nggak jelas jenis kelaminnya. IAIN ada kedokteran, UNER ada kedokteran, ITS ada kedokteran. Iki saja nih sekolah opo-opoan nih. Nggak jelas. Terus biaya pendidikan dibebankan pada universitas masing-masing. Negara sudah tidak mau campur soal ini. Sehingga apa? Mau nggak mau mencari dana dari mahasiswa. Tidak masuk senam PTN, masuk mandiri satu.
Nggak masuk mandiri satu, mandiri dua. Nggak masuk mandiri dua, mandiri kita sampai masuk, meskipun otaknya sudah nggak bisa masuk. Yang penting cuannya besar, rusak semua. Nggak ngerti? Saya kadang-kadang mau curhat tuh nggak tego saya. Tapi ya gimana lagi? Naik pangkat juga begitu sekarang, harus pakai Scopus. Ada yang sekarang broker Scopus. Jangan salahkan itu. Karena apa? Salah memahami. Jepang aja nggak pakai gitu-gituan. Cuma cara pendidikan kita ini yang salah. Pertama tadi apa? Komunikasi dirusak. Dua, kejujuran. Yang ketiga ini lebih parah lagi, otoriter. Harus begini, kalau nggak begini nggak bisa, harus begini dan begitu. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Fandur mada taraf, bagaimana menurut pendapatmu. Diberi peluang untuk bicara. Nggak bisa kita otoriter. Jadi takmir masjid jangan otoriter. Jadi kepala rumah tangga jangan otoriter. Jadi orang tua jangan otoriter. Jadi RT RW jangan otoriter. Jadi pimpinan apapun jangan otoriter. Jadi direksi, jadi direktur jangan otoriter. Beri bawahan untuk bicara. Mereka itu bukan budak kita, mereka adalah partner kita. Disitulah yang diajarkan Quran. Jelas sekali. Memang bahasa Quran itu sederhana, tapi kalau dikupas dalam arti modernitas, itu semua kena. Ini yang disebut sebagai pendidikan profetik. Sudah saya jelaskan tadi bahwa Islam itu jangan dipandang sesuatu yang sempit. Islam itu luas. Islam hadir di muka bumi ini dalam rangka menciptakan sebuah peradaban. Dan peradaban itu tidak stagnan, tapi peradaban itu berkelanjutan. Dan kita hadir di masa sekarang harus punya kontribusi. Sekecil apapun kontribusi itu. Jangan sampai kita ini stagnan. Itulah sebabnya berikan pendidikan anak-anak kita yang terbaik. Dan itu dimulai dari keluarga. Dan kita harus bisa menjalankan 3 komponen penting sebagaimana yang diajarkan oleh bapaknya para nabi, yakni Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah komunikasi, dan itu dilandasi oleh faktor psikologi, bukan sekedar pewarisan darah, tapi betul-betul relasi yang intim. Yang kedua, kejujuran, apapun risikonya. Memang risiko itu ada plus minus, bisa sami'na wa ata'na, bisa sami'na wa asayna. Kami dengar, kami taat, atau kami dengar, kami tidak lakukan, kami tolak. Apapun risikonya harus jujur itu, karena tanpa itu nggak mungkin bisa. Dan ini ada contoh yang sederhana, dan ini penting. Meskipun secara Islami kadang-kadang kita nggak sepakat. Orang Jepang itu begitu jujurnya, kalau dia tidak jujur dia merasa malu. Kalau sudah malu lebih baik dia mati, harakiri. Kalau harakiri kita nggak sepakat, tapi karena jujurnya mereka sampai harus harakiri, ini ada pelajaran penting. Jujur itu sangat utama, yang kita sendiri tidak lakukan. Yang ketiga, jangan otoriter. Beri ruang mereka untuk bicara. Siapapun mereka, lawan bicara kita, beri ruang untuk bicara. Tapi kebanyakan ego kita terlalu tinggi, sehingga kita yang ingin didengar, kita jarang mau mendengar. Inilah 3 pesan utama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita baca ayatnya berkali-kali, tapi kadang-kadang nggak ngeh. Padahal di sini sangat begitu mendasar dalam mendidik generasi junior. Saya kira demikian. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Oh, nggak ada yang tanya, berarti sudah
Pinter semua. Wadah. Jujur itu bagaimana? Apakah kita akan ngomong itu dari mulut sama hati sama? Karena kadang-kadang begini, kalau kamu kan apa adanya, masyarakat Jawa itu masih tersebut. Iya. Di sana. Iya. Sementara akhirnya kita beloknya ngelesnya itu namanya bohong gosip. Apa itu? Apa itu? Bohong gosip itu orang putih, katanya begitu. Apa lagi? Itu aja pertanyaannya. Oh, oke, baik. Setiap bangsa memiliki karakter. Setiap suku memiliki karakter. Tapi kejujuran itu semua diajarkan oleh masing-masing etnik. Dan itu sebetulnya nilai universal. Pertanyaannya, adakah etnik yang mengajarkan ketidakjujuran? Adakah suku bangsa yang tidak mengajarkan ketidakjujuran? Tidak ada. Cuma bagaimana itu dipraktekkan, itu yang menjadi persoalan. Ada kendala. Kendalanya apa? Kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu harus dipelajari oleh kita. Karena setiap bangsa itu memiliki kekhasan masing-masing. Cara menyampaikan sesuatu itu beda-beda. Iya kan? Nggak usah jauh-jauh. Orang Surabaya bahasanya Jawa. Kalau ngomong apa adanya. Istri saya kalau orang Jogja, kalau ngomong muter dulu. Iya. Padahal sama-sama Jawa. Sekarang saya bujangan sendiri di rumah karena istri lagi di Jogja. Jadi saya belajar bagaimana berbahasa dengan cara santun, menyampaikan sesuatu tapi tidak melukai. Itu justru saya belajar dari istri saya. Dengan bahasa khas yang tradisi Jogja. Lah kalau Surabaya kan enggak, langsung to the point. Iya kan? Langsung to the point. Bahasanya ngoko. Iya kan? Kalau di Jogja bahasanya kromo atau kromo inggil. Nah, itu bagian dari kearifan yang harus kita pelajari. Jadi istilahnya ngono ya ngono ning ojo ngono. Tapi intinya tetap satu, sampaikan kejujuran itu. Meskipun nanti ada risiko. Tapi ya itu tadi, harus tahu medannya. Medannya seperti apa. Dan itu harus ada contoh-contoh konkret. Harus ada contoh-contoh yang jelas. Tahu maksud saya? Jadi ini adalah fakta real. Ya sama seperti orang Jepang. Orang Jepang itu kalau apa namanya? Berkata jujur itu sebuah keharusan. Tapi bagaimana cara merangkai kata itu kan tidak semua sama. Ada orang yang paham dengan bahasa Sanepo, ada orang yang nggak paham dengan bahasa Sanepo. Iya kan? Disitulah perlu faktor-faktor lain. Faktor-faktor dari mana etnisitas, kesukuan itu harus dipelajari. Nah, itu antropologi, itu kajiannya antropologi. Saya kira itu ya. Dan mau tidak mau kita harus komitmen dengan itu, komitmen dengan kejujuran itu. Ya memang risiko. Cuma kadang-kadang kita ini takut dengan risiko. Iya toh? Takut dengan risiko. Oke, saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.